Selamat malam semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube Pengacara Tony, channel yang selalu memberikan pencerahan hukum kepada masyarakat agar masyarakat semakin paham hukum, semakin berani untuk menyuarakan keadilan. Malam ini saya masih membahas kasus Nikita Mirzani. Beberapa hari lalu saya memposting konten atau video dengan judul "Penahanan Nikita Mirzani telah memenuhi syarat objektif dan subjektif". Dari video ini ada komentar dari akun @yaslinwijaya9927. Saya bacakan komentarnya. Dokter Reza juga harus ditahan biar sama-sama merasakan karena yang menyuap. Komentar @yaslinwijaya9927 ini, ia memahami bahwa Dokter Reza Gladys ini telah menyuap sehingga harus ditahan juga. Begitu kira-kira. Apakah uang dari Dokter Reza Gladys kepada tersangka kasus pemerasan yaitu Mail dan Nikita Mirzani, apakah dapat dikategorikan sebagai uang suap? Oke, saya akan bahas secara hukum. Mengenai penyuapan, itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Diatur di dalam pasal 2 yang berbunyi, barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah. Kemudian diatur juga di dalam pasal 3 yang berbunyi, barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah. Nah, berdasarkan dari pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap, yang memberi dan yang menerima ini sama-sama dikenakan pidana. Hanya saja di dalam undang-undang ini yang menerimanya itu adalah yang mempunyai kewenangan dalam tugasnya. Arti yang mempunyai kewenangan dalam tugasnya itu berarti pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, mengenai tindak pidana suap juga diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi atau Tipikor, di mana diatur juga di dalam pasal 5 ayat 1 huruf A, B, dan ayat 2, pasal 6 ayat 1 huruf A, B, dan ayat 2, pasal 11, pasal 12 huruf A sampai dengan huruf D, dan pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi mengenai suap itu diantaranya adalah memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu. Jadi memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, jadi yang diberi itu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, kemudian menerima pemberian, hadiah atau janji. Jadi menerima pemberian, menerima hadiah, atau dijanjikan juga itu termasuk suap.
Nah, kemudian karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Jadi yang dilakukan itu bertentangan dengan tugas atau kewajibannya. Jadi kalau melakukannya itu bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Kalau ia tidak melakukan, itu juga bertentangan karena secara aturan harusnya melakukan, ini tidak melakukan. Apa contohnya? Contohnya misalnya harusnya ditangkap, ini tidak ditangkap karena ada sesuatu, karena disuap. Jadi seharusnya itu ditangkap, tetapi tidak ditangkap. Berarti tidak melakukannya itu bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Gitu. Nah, kemudian dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Yang menerima suap ini mempunyai jabatan atau kedudukan. Dengan suap itu, ini akan mempengaruhi keputusan atau perlakuan dari jabatan atau kedudukan yang melekat itu. Kemudian patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Nah, jadi yang menerima suap ini sadar betul bahwa pemberian suap itu untuk mempengaruhi baik agar melakukan atau agar tidak melakukan atau mempengaruhi keputusannya. Nah, oleh karenanya kalau dengan uang yang diberikan itu kemudian dapat mempengaruhi keputusan, tindakan, atau tidak melakukan tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara itu, maka uang yang diberikan, hadiah yang diberikan, janji yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara itu dapat dikategorikan sebagai suap atau memenuhi unsur pidana penyuapan. Nah, jadi kesimpulannya bisa dikatakan suap apabila yang menerima uang, yang menerima hadiah, yang menerima janji itu adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berakibat mempengaruhi keputusan atau tindakan seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Itu. Kemudian, apakah Mail dan Nikita Mirzani itu pegawai negeri atau penyelenggara negara? Jelas bukan. Sehingga kesimpulannya uang yang mengalir atau uang yang diberikan oleh Dr. Reza Gladys yang diterima oleh Mail dengan tersangka Mail dan Nikita Mirzani bukanlah uang suap, bukanlah tindak pidana penyuapan. Sehingga menjawab komentar dari @yaslinwijaya 9927 yang mengatakan bahwa Dr. Reza Gladys juga harus ditahan biar sama-sama merasakan karena yang menyuap. Berdasarkan penjelasan tadi, karena Nikita Mirzani dan Mail bukanlah pegawai negeri dan bukanlah penyelenggara negara, maka pemberian uang itu bukan dikategorikan sebagai suap. Sehingga Dr. Reza Gladys tidak bisa ditahan atas peristiwa dugaan tindak pidana dengan tersangka Mail dan Nikita Mirzani ini. Nah, kalau bukan penyuapan, kalau bukan suap, lalu apa? Nah, seperti kita sudah ketahui bersama, penjelasan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisam, ia mengatakan bahwa dari alat bukti yang ia miliki ada 9 dokumen, di antaranya adalah ada alat bukti transkrip atau rekaman percakapan, di mana di dalam transkrip atau rekaman percakapan itu setelah melalui pemeriksaan ahli, maka disimpulkan bahwa ada unsur tindak pidana pengancaman sebagaimana dimaksud di dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE
Junto pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE, kemudian ada unsur pidana pasal 368 KUHP tentang pemerasan, dan ada unsur pidana pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Nah, sehingga kalau dari barang bukti atau alat bukti yang ada, maka kesimpulannya perkara ini bukanlah perkara penyuapan, melainkan perkara pengancaman dan pemerasan. Demikian, semoga bermanfaat.